Maing datang terus bisa dapat tisunya gimana ceritanya? Ya, saya minta, Pak Haji, saya boleh dong minta tisunya. Pak Haji ngebales, buat apaan katanya? Ya, buat koleksi aja Pak Haji. Ya, Pak Haji langsung ngelap keringatnya, langsung kasih saya kru, kasih ke saya masukin ke kantong. Itu di sekeliling saya itu pada rebutan. Wah bang, boleh dong bagi selembar. Dia bilang, oh jangan, kalau ini saya simpen. Kalau mungkin kalau masnya mau nanti saya beliin. Anjir. Oke, kita ngobrol yuk. Halo. Wah, balik lagi di Ngobras Kolor. Ngobrol bareng Ardi Siki si Baskolor. Nih, gue bawa apa nih? Bukan jualan roti. Nah, lu tahu kan ini tas apa? Dan ini apa? Gue lagi sama si Maing, si Guru Umar Bakri. Gue selain lagi nih buat lu nih. Waduh. Apa kabar, Ing? Alhamdulillah baik, Bang. Waduh. Gila lama nggak jumpa ya. Alhamdulillah ya. Terakhir kita konser ketemu di mana ya? Konser The Legend SCTV. Itu inisial. Yang inisial ya. Jadi sebenarnya gue datengin Maing ini mau ngobrol-ngobrol sama Maing karena dia itu, lu itu punya ciri khas kasarannya. Gue setiap konser sama Bang Iwan, lu selalu narik perhatian. Tahu lu bawa, tadinya gue kira di apa, totet-totetnya lu tuh, terus lu nongol dengan baju apa sih namanya? Korpri. Baju Korpri lu itu dengan ciri khas sebagai guru. Wah. Jadi kalau dia udah nongol nih, bunyiin totet-totetnya nih, minggir semua tuh lautan penonton. Gue belah, gila. Aduh. Ini lagi pandemi gini nih, rindu konser gak sih, Ing? Kalau bicara rindu sih udah terlalu berkarat lah. Berkarat? Obatnya ya itu, ketemu Pak Haji secara live lah. Jadi nonton dari streaming gitu kurang mengobati lah ya. Ya, tetap mengobati tapi dosisnya kurang. Dosisnya kurang, bro. Wah. Tetap ya off air lah ya, tetap ya. Nah, gue nanya, Maing ini dari sejak kapan sih ngefans sama Bang Iwan? Ya, kalau ngefans sih ya dari SD lah. Dari abang-abangan suka nyetel lagu. Maing ini berapa bersaudara? Saya berdua. Ada abang yang suka setel lagu? Adik. Maksudnya itu abang sepupu. Oh gitu. Oke. Abang sepupu Maing suka setel lagu khas gitu. Gitu. Terus mau nggak mau tiap hari di setelin keracun ya. Racun ya udah akhirnya suka gitu. Terus mulai datang konser-konser itu pas apa tuh? Ya 2008 2009 lah kurang lebih. Oh berarti. Tapi aktif-aktifnya ya 2010-an. Oh berarti itu belum gabung di OI tadinya? Belum, masih mencari-cari aja gitu loh. Oh Maing ini OI ikut mana sih? Kalau dulu kita ikut belum ada judul. OI belum ada judul, Rempoa dulu. Itu masuknya BPK Jakarta Selatan. BPK Jakarta Selatan. Sebelum nikah. Oke. Nah setelah nikah ini pas ada Munas, ya kan ada kan tuh OI militansi, ya udah kita bergabung sama mereka. Sekarang di OI BPK? Ya, betul. Berarti masuk ke Jakarta Selatan? Jakarta Selatan. Tuh, gue minggu kemarin, beberapa hari lalu tuh habis ngobrol sama BPK Loyalitas Militansi. Ini salah satu anggotanya ternyata. Dan gue baru tahu, padahal dia tinggal di Priok ya. Padahal Maing tinggal di Priok, tapi dia ikut sama BPK Loyalitas Militansi. Nah, Maing ini mulai konser tuh, terus akhirnya mulai mau jadi icon tuh. Kan bajunya baju kayak guru nih. Kenapa sih, alasannya sih kenapa sih gitu? Sebenarnya apa ya? Karena jiwa kontelis sebenarnya. Kita sama sekali kagak ada pikiran pengen jadi guru Umar Bakri dan sebagainya. Sebenarnya dari Rempoa itu saya pernah berjalan sama teman saya tuh naik sepeda ontel, goes dengan seragam Korpri. Oke. Nah,
Oh itu belum ngefans Bang Iwan. Apa udah sorry belum ikut sama Oi sendiri. Iya. Oke. Kita goes tuh berapa kilo lah dari Tangsel ke Lewinanggung itu. Pakai seragam Montel. Dari situ kepikiran jadiin nih sekalian. Nah, kata senior udah dilanjutin aja pakai seragam ini kayaknya pas di lu katanya. Wis. Oh gitu. Ya udah Bang coba bismillah gitu aja. Wah, habis itu setiap konser datang bajunya Korpri terus ya. Iya. Sebenarnya sih sebelum Korpri ada jas zaman dulunya ada. Oh gitu. Nah, terus sambil beriring nyari di Pasar Loak, alhamdulillah dapat. Korpri lama. Nah, gue perhatiin kan semuanya itu kan serba vintage, jadul. Berarti punya hobi sendiri sama yang ontel atau yang jadul-jadul apa gimana sih? Ya, itu sih ada banyak sih. Dikit banyak ada. Seperti sepeda, motor juga ada. Motor juga loh Bu. Motor dah. Sepeda sendiri di belakang gue nih udah ada sepeda legend nih. Maing punya sepedanya ada berapa? 1, 2. Dia ada 2 loh. Dan ini Jerman ya? Ini Belanda. Oh Belanda. Netherlands. Gila. Simplek. Gila. Belanda. Gila. Tahun berapa nih? Ini kurang lebih diproduksi tahun 30-an. Berarti 1930 atau 40. Apa hobi ginian tuh selain Umar Bakri dengan ikonnya itu emang udah hobi ontel ya? Iya. Emang udah cinta. Maksudnya udah senang sama barang-barang dulu. Sejarah. Sekalian lah digabungin baju Korpri, ontel. Wah, pas. Gila, nyetel bisa aja. Iya. Nah, balik ke Bang Iwan. Maing sendiri itu kenapa sih bisa ngefans Bang Iwan tuh? Terus maksudnya sosoknya Bang Iwan sendiri itu di mata Maing gimana? Apa ya? Banyak sih sebenarnya yang bagi saya. Yang pertama yaitu dia itu bagaikan matahari. Oke. Maksudnya matahari. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Maksudnya kalau matahari kan semakin jauh kita memberikan manfaat. Ya. Kalau kita semakin dekat, kita kebakar atau apa lagi. Malah menyakitkan ya. Nah, menyakitkan maksudnya gitu loh. Kita ambil manfaatnya. Filosofinya aduh gila keren banget. Nah, terus apa lagi? Sebagai matahari berarti apa yang Bang Iwan lakuin itu diambil manfaatnya apa gimana sih? Sebenarnya itu lari sebenarnya bagi saya yaitu dia itu guru kebaikan, sang guru kebaikan. Guru kebaikan. Kenapa saya bilang sang guru kebaikan? Namanya guru itu mengajarkan kebaikan dan tidak tutup kemungkinan dia memiliki aib. Oke. Aduh. Gue aja nggak sampai itu mikir Bang Iwan. Padahal gue dekat sama Bang Iwan. Dekat main bandnya maksudnya. Iya. Ya itu doang sih sebenarnya. Bisa jabarin nggak bisa habis malah. Oke. Nah, Maing sendiri kan kalau tampil itu datang ke konser selalu baju kayak gini. Itu dari rumah itu udah begini apa gimana? Persiapannya gimana tuh? Ya persiapannya. Soalnya kan gini, konser nih dengan ribuan penonton, kan Maing nggak mungkin dari awal bangun panggung segala macam udah nongol kan nggak mungkin. Tau biasanya ini gue nonton tau Maing dan nongol di depan aja. Terus bajunya masih rapi gitu. Tuh apa tuh? Gimana tuh dari rumah persiapannya? Ya sebenarnya dari rumah sih kita baju biasa aja ya. Oke. Ya. Baju biasa. Nanti pas setelah selesai baru kita pas acara sudah dimulai baru kita salin. Oh bawa salin. Salinan. Dari belakang langsung tuh bunyiin ya. Totet. Wah. Tanda absen. Gila. Iya. Nah, Maing itu Maing tempo dulu ya. Orang-orang Maing tempo dulu. Temen-temen taunya itu. Nah, soalnya ikonik banget nih. Jadi Maing ini selain kemarin gue pernah ngobrol sama Raya juga. Maing ini termasuk yang kalau kita main di acara-acara TV hampir setiap acara TV itu pasti nyorotnya ke Maing karena Maing kan ikonik nih. Dengan datang itu biasanya acara TV itu kontak Maing apa gimana tuh?
Terus spontanitas aja. Spontanitas, gitu. Nggak ada koordinasi duluan sama mereka. Nggak ada. Dulu pernah acara yang di Parkir Timur. Senayan. Itu dia udah ngontek mau wawancara juga setelah acara. Tapi ya itu dapat kabar dari istri sedang hamil. Wah. Jadi ya udah. Anak pertama si Ikrar. Ikrar, oke. Jadinya ya udah pulang ya udah saya langsung nggak pakai jaket nggak pakai udah pikiran ke rumah udah langsung pakai seragam Polri sampai Rio udah. Anjir, iya. Udah nggak kepikiran apa udah bikin anak aja udah tinggalin aja gitu. Betul. Itu yang utama. Anak pertama Ikrar. Kedua Muhammad Kantata Taqwa. Yang pertama nama panjangnya? Muhammad Ikrar. Itu Ikrar itu dari lagunya Bang Iwan ke inspirasinya dari situ. Ya, karena ya itu dari liriknya itu penantianmu semangat hidupku. Oke, berarti mungkin balik ke Bang Iwan tuh berarti lagunya itu lagu yang berkesan itu mungkin Ikrar sendiri apa gimana? Sebenarnya sih yang paling dalam bagi saya lagu satu. Itu udah bagi saya ibaratnya menyeluruh lah. Semua lagu ada di situ. Wah, iya. Beda-beda sih ya. Iya, beda-beda. Kalau menurut versinya Maing kan. Sudut pandang saya seperti itu. Kalau yang kedua anaknya kan Muhammad Kantata Taqwa. Itu kenapa bisa namain itu tuh? Yang banyak aja. Maksudnya sesuai kelahiran lah. Kan lebih 90 juga. Nah, Maing ini udah ngoleksi karya-karyanya Bang Iwan itu sejauh ini tuh paling tua itu punya apa aja, Ing? Kan kalau umpamanya Ontel apa yang klasik-klasik yang ditanya deh. Nah, kalau umpamanya karyanya Bang Iwan sendiri tuh udah sejauh setua apa yang Maing punya? Biasanya kan kalau fans kan, gue punya nih Bang Iwan nih album segini. Kalau Maing tuh punya paling tua tuh apa? Ya, sebenarnya sih ya apa ya namanya pencinta karya kadang-kadang ada yang lengkap ada yang enggak. Nah, kalau saya pribadi yaitu kaset kelompok Amburadul itu memang benar-benar itu aura dan karisma itu sangat berbeda. Itu kaset masih bentuk tip ya? Masih tip. Dan dia modelnya selongsongan dia. Ada punya ya? Ada. Kita lihat ini barang. A few moments later. Nah, ini dia nih. Ya, dia banyak banget loh punya koleksinya loh. Nih ibaratnya harta karunnya teman-teman teman-teman fans lah ya. Ini juga ada lagi. Karena ini bagi saya rajanya kaset. Kenapa bisa bilang gitu? Ya kalau sudut pandang saya, karena sebanyak apapun kita punya kaset fisik Iwan Fals, tapi kalau belum dapet ini kurang auranya. Dia sampai punya ini loh nih. Bang Iwan masih juara lomba lawak ya. Kalau ini kan nyanyi ya, album ya. Ini album pertama lah. Kalau yang ini juara lomba lawak. Ini isinya ngobrol, nyanyi. Ngelawak gitu. Ini ngelawak Pepeng. Almarhum Pepeng. Oh iya. Bang Iwan pernah cerita sih emang dia pernah segrup dulu. Nah, lo kalau pengen tahu Bang Iwan ngelawak kayak apa, lo dengerin ini deh. Cuman yang punya cuman Maing. Tapi ini banyak penggemar semua rata-rata hampir semua punya. Oh gitu. Karena ini dicari. Oh iya. Ini masuknya kolektor lah ya, iya, koleksi ya. Banyak yang punya juga. Tuh, lo kalau mau lihat tuh, coba Ing tunjukin Ing. Tuh, ini yang punya ini nggak sembarangan nih dan cuman beberapa ya pokoknya kolektor Bang Iwan lah nih yang punya ini nih. Gila. Nah, biasanya ini masih bisa disetel ya? Masih bisa setel. Apa perawatannya apa Maing gimana sih? Perawatan ya pada umumnya aja kayak pemain kaset lama dia pakai ada namanya rewinder. Rewinder itu putaran kaset. Oh, itu buat ngerawat. Itu dia kita angkat kapas sedikit diisi alkohol. Jadi kita puter. Nanti debu-debu atau apa jamur-jamur itu nemplok di situ. Masih bisa disetel. Masih bisa setel. Jadi suara garing lagi. Terus dari semua koleksinya Maing ini kan kalau namanya kita ngomong kolektor ya. Iya. Kolektor pasti kan harganya nggak sembarangan dong. Insyaallah. Pasti ada yang paling susah nyarinya gitu.
Yang mana sih yang paling susah nyarinya itu? Kita di Yang mana yang mana? itu. Oh, ini yang Amburadul ini paling susah nyarinya nih. Iya. Berarti yang punya nggak dikit ya? Maksudnya nggak cuman Iya. beberapa, bisa dihitung jari ya? Ya mungkin ada beberapa, tapi ya kita yang kolektor cari kan tingkat original. Wah. Original ini dari sini Bang Ardi, maaf bukan nih. Di sini ada ini, ada Embros ini. Oh ini. Nah itu tahu. kalau iya, ini iya. ori nggak bisa di otak-atik. Nggak bisa dipalsu. Tapi kalau kita scan pasti bisa, tapi nggak ada ini dia. Itu aja. iya, Makanya kolektor pasti nyari seperti ini. Dan nyarinya susah ya? Susah. Dan harganya juga udah semua pemain lawak pun pasti tahu harganya. Gue nggak ikut-ikutan deh nih kalau soal gini-gini. Ya. Nggak ngerti gue. Biar Gue ngertinya genjring lagu-lagu doang soalnya. ya nggak apa-apa. Iya. Biar Pak Haji Iwan juga tahu bahwa karya dia masih sangat mahal. Tapi Bang Iwan tahu nggak sih ini pernah main Belum. Ya, makasih impian saya pengen sih ditanda tangan sama dia. Dilegalisir. Ya, mudah-mudahan Suatu saat ada kesempatan. Ini gue janji langsung sama lo. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi gue mungkin mulai ikut latihan lagi, nanti gue coba mintain sama Bang Iwan ya tanda tangannya. Tanda tangan legalisir lah. Biar ya begitulah. Begitu luas, sederhana karyanya Bang Iwan tuh seperti air putih. Sederhana, tapi dibutuhkan oleh orang. Wah, diterima oleh semua orang. Beda ada karya yang seperti air susu, nggak semua kalangan bisa beli susu. Betul. Mentang-mentang guru, dia kalau ngomong kayak guru ya. Gila kayak ngomong kayak guru. Paling ini gue taruh bawah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gue lindungin. Iya, gue lindungin. Ini harta korone Maing soalnya. Penyemangat itu. Yoi. Terus selain kaset ini, Maing punya apa lagi yang soal dari Bang Iwan sendiri, apa lagi? Ya, sebenarnya sih sedikit sih sebenarnya. Kayak tisu kan ada dulu pas acara. Tisu. Pas acara 1 tahun Net TV di rumah Pak Haji. Itu acara Saresehan kalau nggak salah. Oke, di rumah. Rumah Pak Haji ya. Itu Maing datang terus bisa dapat tisunya gimana ceritanya? Ya, saya minta Pak Haji, saya boleh dong minta tisunya. Pak Haji ngebales, buat apaan katanya? Ya, buat koleksi aja Pak Haji. Ya, Pak Haji langsung ngelap keringatnya, langsung kasih saya dan kru, kasih ke saya masukin ke kantong. Itu di sekeliling saya itu pada rebutan. Wah bang, boleh dong bagi selembar, dia bilang. Oh jangan, kalau ini saya simpen. Kalau mungkin kalau Masnya mau nanti saya beliin. Anjir, beliin tisu banyak. Iya, tapi mahal. Historinya itu ya. Tapi emang lucu-lucu. Jangankan bekas Bang Iwan, Ing. Bekas gue nih, Ing. Senar nih, nggak usah senar deh. Jadi ada beberapa fans itu, gue pernah ikut ngobrol, bekas puntung rokok gue, Ing, dibawa pulang. Mas, iya. Itu emangnya? Iya, gue bingung. Ya? Gue juga bingung. Ini bekas puntung rokok gue dibawa pulang ngapain? Maksudnya, udah bang, nggak apa-apa. Dia terus sama dia difoto, dibingkai di rumahnya, gitu-gitu. Dia udah senar bass gue gitu diminta sama dia. Diminta. Makanya itu gue sebagai pemain bandnya aja, apalagi bekas tisunya Bang Iwan. Tapi mungkin yang dapat kayak gitu nggak cuma Maing ya, bekas. Ya mungkin semua penggemar kan pasti punya cerita lain. Ya betul. Kalau cerita saya ya sebagian kecil ya seperti itu. Tapi emang lucu, Bang Iwan pernah cerita itu ada orang ke rumahnya datang jauh-jauh, gue lupa, yang pasti dari luar Pulau Jawa. Datang ke rumahnya, nggak apa-apa dia nggak ketemu Bang Iwan, tapi tembok rumahnya dicodet sama dia. Dicodet, dibawa pulang. Nah itu tuh lucu, uniknya tuh ya, kayak gitu ya. Unik. Keunikan emang. Nah, tadi kita sebelum mulai video tuh Maing pernah cerita konser paling seru itu di mana, Ing? Apa dan kenapa tuh? Coba. Paling berkesan di mana tuh? Sebenarnya sih yang berkesan pasti banyak ya. Yang paling tapi yang sekarang berkesan tuh, ya itulah Ikrar, tentang Ikrar. Konser Ikrar? Bukan, konser nyanyian raya. Nyanyian raya di Bali? Ya, GWK. Oke, coba ceritain dari awal apa gimana? Nah, pada saat itu kan kita bareng sama tim PT Tiga Rambu. Oke, berangkat dari Lewi Nanggung. Oke. Kita kan nyater mobil tuh kurang lebih 1,5 juta, udah all in semua. Oh, ada paketan. Paketan. 1,5 juta, 1 jiwa. Saya sama istri berangkat.
Nah, mama ikrar pas sudah kesana sebelum berangkat istri emang telat nih datang bulan. Saya bilang, "Ma mau berangkat nggak?" Ya udah Pak. Tapi sebelum berangkat, jadi emang niat mau ngajak istri. Emang niat kita udah ngambil cuti lah di jadi Johari kan. Sekalian di Bali waktu itu ya. Mau liburan lah ya. Liburan lah istri. Ya, terus ajak istri, "Udah mah." Sebelum berangkat tapi kata istri, "Ya udah, kita tes pack dulu paginya." Oh, ya udah mah. Pas di tes pack ternyata 1. Ya udah dong, belum. Ya udahlah saya selon lah. Ya, berangkat lah jalan. Bismillah, ya udah berangkat kan perjalanan tau sendiri kan jalur darat kan kita. Berangkat 6 hari kurang lebih lah. Kurang lebih 6 hari lah. 6 hari. Oh, berarti dari kan itu kan nyanyian raya itu kan hari Sabtu. Kita dari kan hari Kamis. Kamis kan di jalan Kamis Rebo gitu. Oh, gitu. Kurang lebih. Kita berangkat dari sini aja kan udah naik motor kan dari Tanjung Priok ke Lian Anggung. Udah bawa kemasan lah semua lah buat prepare. Oh, udah persiapan, udah bawa. Terus. Nah, setelah dibawa, tahu sendiri kan aroma apa? Adrenalinnya kan selama perjalanan itu kita jalan ada jalur pas menaik di GWK-nya pun tanjatan kan kita tuh. Oh iya benar. Nah, itu kan kita berdesak-desakan itu. Iya. Nah, alhamdulillah rezeki saya dan istri bisa masuk. Nah, pas selesai pulang yang hikmahnya lagi, alhamdulillah pas saya cek garis 2 istri. Wah, anjir. Bukan masalah itu, padahal ya kita di kamar itu kita nggak ada inilah. Nggak berhubungan sama istri. Jadi lo dari berangkat, lo udah tes pack, istri udah tes pack, udah nih negatif. Ya, ini kita berangkat selon. Oke. Pas saya pulang, saya tes pack lagi, ternyata garis 2. Pas sorenya, saya ke bidan dong meyakinkan lagi nih. Ternyata udah masuk 8 minggu. Udah masuk 8 minggu. Nah, itu yang salah apa ya? Nah, makanya dibilang tes pack kan semuanya sama. Nah, makanya saya bilang itu yang paling berkesan. Rezeki kita lah maksudnya. Si Kantata ya? Ikrar. Ikrar ya. Wah, iya. Emang saya dari awal kalau dapat laki, saya namain Ikrar. Wah, ini Bang Iwan harus tahu juga nih cerita ini ya. Tahu nggak sih kira-kira? Mungkin belum kali. Ya, mudah-mudahan disampaikan lah oleh Bang Ardi lah. Siap, ya nanti suatu perjuangan lah ya. Walaupun jadi bisa dibilang ini ya, apa? Berkah ya. Jadi berangkat itu negatif, dicek data spek, berangkat segala macam, jalannya nanjak kan, GWK kan, dusuk-dusuk kan capek lah pastilah. Soalnya gue inget katanya tuh temen-temen di sana nggak boleh bawa air masuk. Nah, kurang keren. Makanya kurang capek apa bini lu tuh? Ya makanya itu istri saya titipin ke Mbak Indri. Mbak Indri, saya titip istri saya ya. Biasa kalau saya kan malang melintang sono sini gitu. Pulangnya langsung dapat hadiah doi. Gila, alhamdulillah. Wah, paling berkesan tuh ya. Ya. Itu berarti pas kesana nggak baju begini? Apa baju begini? Udah begini saya. Enggak, maksudnya pas konser itu kan bareng istri. Oh, istri nggak ikut? Pas konsernya nggak ikut? Ikut, di atas. Di nonton juga di GWK. Oh, kan gitu. Saya titipin nama Mbak Indri. Karena Maing mau ke tengah-tengah. Nah, maksudnya dia udah tahu kalau saya kan udah ceritain. Walaupun istri itu ya kita melihatnya ya supaya nggak sumpek lah. Ngajak jalan-jalan dia tahu daerah gitu. Gila, gue nggak kebayang tuh senengnya lu gimana tuh. Ya itulah makanya penantianmu semangat hidupku. Iya. Si Ikrar sama si Kantata beda berapa tahun sih? Dia kurang lebih 2,5 tahun lah. Wah, gila ceritanya. Gue jadi ikut terharu ya, soalnya kan gue juga ada pengalaman soal anak kan. Iya benar. Jadi kasarnya dengar kayak ini tuh seneng banget tuh. Iyalah, berkah banget. Bukan, makanya saya bilang wah ini mah udah bener lah, rezeki banget. Istri juga ya alhamdulillah ya alhamdulillah mah. Iya. Masih milik. Betul. Ya mudah-mudahan setelah pandemi beres bisa konser lagi, kita bisa silaturahmi lagi ya. Amin Allah. Amin. Itu yang utama tuh Bang Ariel. Iya, kalau istilah teman-teman kan berobat ya. Iya. Nah, makanya ini gue bikin kayak gini-gini tuh paling nggak bisa ngobatin lah biar sedikit gitu kan. Bener. Nah, satu lagi sebelum kita nyanyi bareng penutup, harapan Maing ke Bang Iwan ataupun mungkin yang suka bikin acara. Ini kan sekarang kita lagi pandemi nih, Iya. Harapan Maing tuh apa? Lagi situasi sekarang nih apa nih ke
mungkin ke Bang Iwan juga, mungkin ke si sponsor-sponsor yang bikin acara, apa tuh? Ya kalau saya pribadi sih ya mudah-mudahan pandemi cepat berlalu lah. Dan juga keluarganya Pak Haji dan kru semua ya dalam lindungan Allah diberi kelancaran rezeki. Ya, amin. Karena ya itulah Pak Haji ini bisa menghidupkan banyak orang. Banyak ya, bukan merendahkan seseorang tapi emang itulah sosok beliau. Ya. Betul. Menghidupkan orang. Ya mudah-mudahan cepet ya. Kita bisa silaturahmi bareng lagi ya. Iya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih ya. Iya. Sekarang terakhir kita nyanyi bareng ya. Tadinya gue mau nyanyiin Ikrar sesuai sama yang Maing yang punya histori sendiri kan. Tapi karena Maing temanya kan guru nih, Umar Bakri. Kayaknya nyoba pakai aja ya. Apa ya? Guru bohongan lah. Guru penjaskes. Penjaskes. PPKN ya apa sih? Kita nyanyi yuk. Gitar mana kita? A few moments later. Nah, pencet dong ini. Waduh, roti. Gue tadi udah ngobrol sama Maing kurang lebih lah hampir setengah jam tadi. Kita bakalan nyanyi bareng buat tutup ngobrol sekolah ini. Karena Doi sangat ikonik dengan baju gurunya, baju Kapri. Korpri, gue salah mulu. Korpri. Kita bakalan nyanyi lagu Umar Bakri ya. Boleh. Nah, sebelum nyanyi, gue nanyain, Maing ini nama aslinya emang Maing apa siapa sih? Bukan. Nama aslinya siapa Ing? Yanwar udah ya, Yanwar Andriansa. Nama ijazah. Nama ijazahnya Doi. Nah, nama buku nikah, nama ijazah itu. Tuh. Namanya bukan Maing. Kenapa sih dipanggil Maing? Dulu Encing, adiknya Ade bilang, udah lu gue namain Maing aja. Itu namanya Ismail Marzuki saat kecil. Oh gitu. Gitu, ya udah lu panggil. Kayak dari SD, ya udah sampai sekarang dah. Cocok. Begitu dah. Ayo nyanyi yuk. Bakri ya. Insya Allah. Yuk. Tas hitam dari kulit tua, ya. Selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali. Tas hitam dari kulit tua, ya. Mari kita pergi memberi pelajaran ilmu. Pasti itu murid bengalmu mungkin sudah menunggu. Sepeda kumbang di jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang. Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi, jadi guru jujur berbakti, memang makan hati. Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri, bikin otak orang seperti otak Habibie. Mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikebiri? Iya, Bakri, sian amat tuh jadi orang. Awal. Umar Bakri. Yoi. Umar Bakrinya nggak bisa nyanyi, tapi dia bisa memberikan pengajaran, pendidikan kepada semua orang. Benar. Apa? Oke. Sampai ketemu. Tadi gua udah ngobrol banyak sama si Umar Bakrinya, teman-teman fansnya Bang Iwan. Karena dia sangat ikonik. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Nanti gua nggak tahu bakalan datengin siapa lagi. Yang pasti bakalan
seru-seru. Terima kasih Maing sudah ngasih waktunya. Sama-sama Bang Ardi udah kasih silaturahim. Siap. Mohon maaf juga banyak kekurangan. Siap, semuanya manusia pasti ada kekurangan lah. Siap. Jangan lupa subscribe channelnya buat kemajuan bersama kita. Amin, amin. Oke? Sampai ketemu ya. Salam Baskolor. Dah. Ampatin harga habis.